29. Hari ini adalah malam ke 21 Ramadan ya. Ustaz Ali, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, tanpa kita karena waktu kita hanya sampai pukul 3.50, kami persilakan Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia-Nya. Salah satu dari karunia-Nya yang sangat besar, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk merasakan malam-malam ganjil dari malam bulan suci Ramadan. Semoga karunia yang Allah berikan ini kita syukuri dengan kegiatan seperti malam hari ini. Dengan kita mensyukurinya, insya Allah Allah akan menambah karunia di atas karunia, pemberian di atas pemberian. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan jamaah marhamah iktikaf, jamaah iktikaf malam 10 malam Ramadan, semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan rumah yang malam hari ini, rumah kita menjadi bagian dari semarak, menjadi bagian dari bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan izinkan saya memulai pengajian kita malam hari ini dengan mengingatkan terkait dengan rumah. Rumah Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Dan rumah yang seperti kuburan itu adalah rumah yang tidak pernah di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Malam hari ini, rumah kita semua bercahaya. Rumah kita semua dilihat oleh para malaikat. Penuh dengan cahaya sebagaimana kita melihat di kegelapan, kalau ada bintang-bintang, maka akan terlihat. Semoga rumah-rumah kita pada malam hari ini dilihat oleh para malaikat laksana bintang-bintang yang terang yang kita lihat di saat kegelapan malam. Dan memang kita akan temukan banyak sekali rumah yang menjadi bagian penting di dalam mengisi dengan semua nilai-nilai dan semua kebaikan. Rumah Rasulullah SAW yang disebut sebagai rumah-rumah yang di dalam disebut zikir kepada Allah. Jika dibolehkan, boleh dibuka di dalam surat dan suci Ramadan 1445. Dalam surat An-Nur. Surat An-Nur, surat 24. Ayat
ayat 36 sampai dengan 38. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 24 An-Nur ayat 36 sampai 38. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari kiamat. Penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Sadaqallahu. Ada rumah-rumah yang di dalamnya terdengar, diangkat kedudukan rumah tersebut dengan zikir kepada Allah. Kemudian kalau boleh dibuka lagi di dalam surat Yunus. Surat Yunus, surat 10. Surat Yunus ayat 87. Surat 10, surat Yunus ayat 87. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk memilih di antara rumah-rumah mereka itu menjadi buyut waja'alu buyutakum kiblah. Jadikan rumah kamu itu kiblat. Tempat yang di situ mengarah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diminta untuk memastikan bahwa kita meneladani Rasulullah yang rumah beliau, rumah yang turun wahyu dan turun di rumah beliau para malaikat. Saya minta kalau boleh dibuka di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab surat 33. Ayat 21. Surat 33 ayat 21. 21 Ustaz. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kita ingin meneladani Rasulullah yang rumah beliau bukan sembarang rumah, tapi rumah yang bercahaya dengan zikir, rumah yang bercahaya dengan ibadah, dan malam hari ini kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang berada di rumah kita masing-masing, semoga rumah kita menjadi rumah seperti pada masa Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun. Dan rumah kita menjadi rumah seperti rumah Rasulullah, rumah para sahabat Nabi, sampai ada sebagian ulama yang menulis beberapa tulisan terkait dengan Al-Bait An-Nabawi, rumah yang bernuansa kenabian. Rumah yang bernuansa kenabian itu artinya rumah yang di dalamnya benar-benar penuh dengan cahaya, benar-benar penuh dengan spirit keibadahan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah kita adalah rumah yang penuh dengan cahaya, rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita
dan tidak pernah membenci. Nabi Muhammad SAW ketika awal-awal wahyu turun, surat Iqra, kemudian dilanjutkan dengan beberapa surat, kemudian tiba-tiba wahyu tidak turun. Ketika wahyu tidak turun, tentu akan menjadi sesuatu yang membuat Rasulullah SAW merasa ada sesuatu yang tidak biasa, merasa ada sesuatu yang hilang, karena biasanya wahyu tidak berhenti untuk turun. Ada riwayat mengatakan 15 hari, ada riwayat mengatakan sampai 40 hari. Dengan berbagai macam riwayat tersebut, semua sepakat. Wahyu pernah berhenti beberapa saat. Dan ketika itu, di luar, mereka mengambil kesempatan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Terutama, bagaimana yang banyak diriwayatkan, adalah istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ketika mengetahui beberapa saat tidak turun wahyu, dari mana dia tahu tidak turun wahyu? Ya, karena orang-orang kafir Mekah semenjak wahyu pertama turun dan setiap kali wahyu diturunkan, mereka selalu mengikuti. Yang beriman semakin kuat imannya, yang tidak beriman semakin apa? Yang tidak beriman semakin besar pengingkarannya. Salah satunya adalah istri dari Abu Lahab. Sampai ada riwayat yang mengatakan, begitu dipastikan oleh istri Abu Lahab, wahyu beberapa saat terhenti, datang ke rumah Rasulullah SAW hanya untuk mengatakan, wahai Muhammad, inni ara anna syaitanaka qad tarakaka. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku melihat setanmu telah meninggalkanmu. Maksudnya setanmu telah meninggalkanmu karena dianggap apa yang Nabi Muhammad dapat dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, menurut orang-orang kafir Mekah itu semua bersumber dari setan. Sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari setan. Karena mereka memiliki kebiasaan bahwa kalau ada penyair yang hebat, menurut mereka itu terinspirasi atau mendapatkan inspirasinya dari setan. Sehingga mereka mengenal dengan syayatinus syi'r. Mereka mengenal ada yang mereka sebut dengan setan-setan yang mewahyukan, menginspirasikan ide kepada para penyair. Rasulullah SAW ketika wahyu beberapa saat tidak turun, istri Abu Lahab datang dengan mengatakan, Inni ara anna syaitanaka qad tarakaka. Sesungguhnya aku melihat setanmu telah meninggalkanmu. Nabi Muhammad tidak menjawab. Allah turunkan. Dalam suasana seperti itu, Allah turunkan surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhalan fahada. Wajadaka ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala takhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau boleh dibacakan ayat 1 sampai ayat 5. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 93 Ad-Duha ayat 1 sampai 5. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Sadaqallah. Allah bersumpah demi waktu duha, demi malam ketika sudah hening. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha ketika matahari sepenggalahan, dan demi malam ketika sudah hening. Ketika dan demi malam ketika sudah hening. Dan ada kajian khusus para ulama ahli tafsir Al-Quran terkait dengan sumpah-sumpah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu akan menjadi kajian tersendiri. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa ketika dimulai dengan sumpah, itu berarti ada yang istimewa. Bukan biasa-biasa saja. Sumpah demi waktu duha, demi malam ketika sudah hening, isi dari sumpah tersebut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad. Dan tidak membenci. Para ulama membahas dengan detail, huruf per huruf. Mereka membahas ma wadda'aka atau ma wada'aka. Dibahas oleh para ulama. Kemudian dibahas di wada'aka ada huruf kafnya yang artinya engkau. Tapi di kolanya tidak ada huruf kafnya. Ma wadda'aka artinya Tuhanmu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak meninggalkanmu Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak membenci. Tidak ada kata-kata munya. Kalau ayatnya berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, itu artinya tidak meninggalkanmu Tuhanmu dan tidak juga dia membencimu. Tetapi di saat penggunaan kata-kata qala tidak disebut kata ganti kamu yang artinya Nabi Muhammad. Mengapa? Para ulama mengatakan di samping memang ayatnya surat Ad-Duha akhir ayatnya itu kan Ad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau wa ma qalaka nanti akan berubah ritmenya. Itu satu. Tapi yang pendapat yang kedua yang mengatakan sengaja tidak ada kata ganti kamunya untuk lafaz dan diksi qala yang artinya membenci. Kenapa? Karena makom, kedudukan, derajat Nabi Muhammad SAW tidak layak. Ada diksi, ada kata yang bernuansa negatif. Karena kalau membenci, kalau wada, itu artinya berpisah, tapi masih dalam keadaan sayang. Tapi kalau qala artinya benci. Sampai-sampai begitu besarnya kedudukan, maqam dan derajat Nabi Muhammad SAW, diksi yang bisa bernuansa negatif. Kan membenci itu, kalau dikatakan Tuhanmu tidak meninggalkanmu karena sayang, Tuhanmu juga tidak membencimu. Kata-kata membencimu itu tidak layak untuk diarahkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga maf'ul bihinya, kalau dalam bahasa nahunya, objeknya itu tidak disebut dari fiil atau kata kerja qala. Mengapa? Karena tidak pantas Nabi Muhammad menjadi objek dari benci. Begitu besar kedudukan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad selalu ingin bersama dengan umatnya.
Nabi Muhammad tidak pernah mau pisah dari umatnya. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Kalau boleh dibaca lagi di akhir surat surat At-Taubah ayat 128. Surat 9 ayat 128. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, semua yang membuat berat umatnya itu dirasa oleh beliau berat. Dan Nabi yang selalu mengupayakan bagaimana umatnya mendapatkan semua kebaikan. Bagaimana umatnya mendapatkan yang istimewa. Dan beliau tidak pernah mau berhenti untuk memberikan yang maksimal untuk umatnya sampai di detik-detik terakhir beliau akan wafat. Beliau tidak berhenti menyebut ummati, ummati, ummati. Nah, kembali kepada ayat dari surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kanmu di sini adalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad saja yang tidak ditinggal oleh Allah? Apakah itu khusus untuk Nabi Muhammad? Ya. Yang pertama, paling utama dan paling istimewa adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, karena Nabi Muhammad tidak pernah mau dipisah dari umatnya, sehingga untuk umatnya pun, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ahli tafsir, bahwa yang tidak pernah ditinggalkan, apalagi dibenci, adalah pertama Nabi Muhammad, kemudian sahabat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Kita masih mengenang peristiwa di bulan Ramadan, ada peristiwa namanya Perang Badar. Peristiwa Perang Badar, apa yang terjadi di saat peristiwa Perang Badar tersebut? Peristiwa yang terjadi di Perang Badar adalah jumlah yang tidak seimbang antara umat Nabi Muhammad dengan Kafir kafir Quraisy. Quraisy. Kafir Quraisy jumlahnya itu 1000. Umat Nabi Muhammad 313. Dan nanti menurut para ulama 313 jumlah umat Nabi Muhammad atau pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya, sahabat beliau jumlahnya 313. Di peristiwa Perang Badar itu sama dengan jumlah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul kalau kita ditanya berapa jumlah Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul itu jumlahnya adalah 313. Peristiwa Perang Badar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Apakah Allah meninggalkan umat Nabi Muhammad? Allah tidak meninggalkan. Saya minta dibuka dalam surat Al-Anfal, Surat 8. surat Al-Anfal ayat 8 sampai dengan 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 8 Al-Anfal ayat 8 sampai 11. Agar Allah memperkuat yang hak
Islam dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Sadaqallahul azim. Tidak pernah umat Nabi Muhammad ditinggalkan, apalagi dibenci. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, wahai Muhammad, dan tidak pernah membenci. Lalu makna yang luasnya, tidak juga meninggalkan umatmu. Pertama para sahabatmu, kemudian umatmu, tidak juga membenci. Tuhan tidak pernah membenci. Sampai disebutkan, tidak ada objeknya. Wa ma qala. Tidak pernah membenci. Apalagi untuk umat Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa perang Badar di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah benar-benar memberikan kepada umat Nabi Muhammad yang berbeda dengan umat-umat yang lain dan berbeda dibanding pada bulan-bulan yang lain. Umat-umat yang lain, kalau kita baca dalam Al-Quran, kita baca bangsa Bani Israel, ya sudah mendapatkan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Tapi rupanya mereka tidak bersyukur. Sehingga Allah cabut, Allah ambil, berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad, mereka ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia dari Allah, mereka semakin mendekat kepada Allah. Mereka ruku dan sujud. Mereka tidak mengharapkan kecuali keridhaan dari Allah. Berbeda dengan umat Nabi Musa alaihi salam. Ketika sudah mendapatkan banyak kelebihan, diselamatkan dari bahaya Fir'aun, mereka menyaksikan dan menikmati mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya yang membelah lautan, ketika mereka sampai di daratan, mereka sudah berubah. Mereka mengganggu Nabi Musa. Dan ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke kota Baitul Maqdis, mereka mengatakan, kamu aja yang pergi, wahai Musa. Kamu dan Tuhanmu aja yang perang. Kami nunggu di sini, kalau sudah aman baru kami mau jalan. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang memang menjadi umat yang paling istimewa, yang berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Saya minta kalau boleh dibukakan di surat Al-Fat. Akhir surat Al-Fat. Vita di-unmute, Vita. Maaf Ustadz. Oke. Surat 48 ayat 29 Ustadz Ali. Ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka
ampunan dan pahala yang besar. Sadaqallah. Mendapatkan perhatian dari Allah, mereka tidak pernah menyia-nyiakan perhatian dari Allah. Mendapatkan karunia dari Allah, mereka tidak pernah menganggap remeh karunia tersebut. Sehingga mereka menyambut semua perhatian dari Allah, semua karunia dari Allah dengan mereka ruku, mereka sujud, mereka sampai memiliki aura yang berbeda dengan yang lainnya. Aura yang siapa yang melihatnya itu akan mendapatkan sentuhan dan rasa bahwa ini bukan sembarangan umat. Sampai disebut di dalam Taurat, disebut di dalam Injil, menandakan umat Nabi Muhammad SAW umat yang benar-benar mensyukuri nikmat perhatian khusus. Nabinya tidak pernah ditinggal. Nabinya tidak pernah dibenci. Bagaimana Nabi Muhammad ketika tahu betul bahwa beliau nggak pernah ditinggal, beliau nggak pernah dibenci, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat malamnya kakinya sampai apa? Hatta tawarramat qadamah. Beliau melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak ketika Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha as-Siddiqah bintus Siddiq yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di malam hari sampai kakinya bengkak, sampai Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau capek seperti ini? Kenapa engkau melakukan yang membuat engkau lelah seperti ini sampai kakimu bengkak? Padahal kalau kamu punya dosa, dosamu diampuni sama Allah. Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah aku tidak mau untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau ada cinta sebelah tangan bagaimana? Cinta sebelah apa kita sebut? Cinta yang Bertepuk nggak bertepuk sebelah tangan. Kalau ada cinta bertepuk sebelah tangan, tentu tidak indah. Tetapi kalau cinta apa itu namanya? bertepuk tangan berarti. Cinta yang disambut dengan cinta, maka akan menjadi nilai yang sangat istimewa. Akan menjadi yang tidak ada taranya. Bagaimana Nabi Muhammad yang tidak pernah ditinggal oleh Allah, apalagi dibenci. Beliau menggunakan malam hari beliau dengan ruku dan sujud. Dan sholat malam beliau sampai bengkak. Dan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau meninggalkan semua yang biasanya membuat sibuk manusia, yang membuat manusia jauh dari Allah. Beliau i'tikaf 10 malam terakhir dan beliau membangunkan keluarganya. Syadda mi'zarahu. Beliau menguatkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan beliau i'tikaf. Padahal kalau beliau punya dosa, sudah diampuni oleh Allah. Ini yang dikatakan seorang yang sangat sadar bahwa dia dicintai sehingga dia membalas cinta dengan cinta. Dia sadar betul, beliau sadar betul bahwa beliau tidak pernah ditinggalkan oleh Allah dan tidak pernah dibenci, sehingga beliau tidak pernah mau menyia-nyiakan keistimewaan tersebut, sehingga beliau isi dengan sholat malam beliau, kaki beliau sampai bengkak, dan banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana malam-malam Nabi Muhammad selalu beliau isi dengan ibadah. Salah satu dari rangkaian ibadahnya yang tentu adalah sholat malam, beliau berdoa dan menangis sampai sering ditemukan bahwa tempat sujud beliau itu basah
dengan air mata beliau. Karena beliau memohon, beliau meminta, dan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membenci. Yang sering terjadi, siapa yang meninggalkan Tuhan? Yang meninggalkan ya. Yang sering terjadi, kita meninggalkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah benci. Yang sering meninggalkan Tuhan. Yang sering melupakan Tuhan. Yang kadang-kadang ada tidak suka dengan apa yang datang dari Allah. Ini yang menjadi masalah. Bulan Ramadan harus memastikan kita tidak akan menjadi orang yang lupa dari Allah. Lupa kepada Allah. Tidak suka dengan apa yang ada dari Allah. Dan kalau kita lihat betapa besarnya dekatnya Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Saya minta kalau boleh dibukakan di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat, surat 41. Ayat 30 sampai dengan 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran 41 Fussilat ayat 30 sampai 37. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sadaqallah. Kita bersyukur dari mulai awal Ramadan dan sekarang kita sampai di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tepatnya malam 21. Dan ini adalah bukan Ramadan yang pertama kali. Ini adalah Ramadan mungkin bervariasi. Ada yang kesekian puluh kali. Ada yang sekian dan seterusnya. Menandakan kita istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dan mereka istiqomah. Kita mudah-mudahan termasuk dari orang yang istiqomah. Ketika istiqomah, Tuhan gak akan meninggalkan kita. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun. Malaikat turun membisikkan. Memasukkan ke dalam pikiran kita. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Terimalah berita gembira surga yang telah dijanjikan. Para malaikat turun. Kita belum membahas malam Lailatul Qadar. Kita masih mengingatkan bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, wahai Nabi Muhammad. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatmu, wahai Nabi Muhammad. Tuhan selalu bersama dengan umatmu. Ketika di perang Badar diturunkan para malaikat. Dan ketika umatmu, wahai Muhammad, istiqomah. Sebelum meninggal dunianya. Ada jaminan. Malaikat turun. Jangan takut. Jangan bersedih. Terimalah berita gembira surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dan para malaikat itu membisikkan dan memasukkan ke dalam pikiran dan hati seorang yang istiqomah tersebut. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kamu dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Banyak kitab-kitab tafsir yang menguraikan tentang ayat ini. Lalu menjelaskan bahwa ayat ini benar-benar akan terjadi bagi setiap orang yang istiqomah. Terutama ketika ajalnya akan tiba. Saya selalu mengingatkan, jangan sampai ada seorang muslim ditakut-takuti dengan yang tidak ada dasar. Kalau kita muslim, dan saya yakin sekali semua kita yang ikut dalam iktikaf ini, tidak ada yang baru muslim kemarin. Saya yakin sekali kita sudah bertemu dengan Ramadan sekian banyak. Kita puasa, kita sholat, kita bayar zakat, kita pergi haji, bahkan umroh bukan satu kali dan seterusnya. Itu namanya istiqomah. Dan ketika istiqomah tidak mungkin diperlakukan oleh Allah dengan biasa-biasa saja. Apalagi ketika dia akan menghadap kepada Allah. Apalagi ketika ajalnya akan tiba. Pasti akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Sebagaimana ayat ini mengatakan, malaikat akan turun. Dan mengatakan, jangan takut. Jangan bersedih. Kami penolong-penolongmu dalam kehidupan dunia. Dan dalam kehidupan akhirat. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, apalagi Tuhan membenci. Apalagi untuk yang istiqomah. Untuk yang bermaksiat saja dipanggil. Saya minta kalau boleh dibuka di surat Az-Zumar. Surat 39. Ini ayat yang membuat nangis banyak para ulama. Dan merasa malu kepada Allah. Bukan lagi takut. Tapi malu kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat 39 ayat 53. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Sadaqallah. Saya mengajak kita semua. Sebarkan ayat. Saya mengajak kita semua. Resapi ayat ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan tidak pernah membenci. Sampai yang dipanggil. Yang telah melampaui batas. Siapakah yang melampaui batas? Yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, yang nggak pernah zakat, yang itu namanya melampaui batas. Yang melampaui batas dipanggil. Alladzina asrafu ala la taqnatu. Jangan kamu putus asa. Saya ingin kita semua, terutama yang hadir pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita, jangan pernah memberikan celah orang putus asa. Jangan pernah memberikan sedikit pun celah. Ada hamba Allah yang putus asa dari rahmat Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, dikatakan, siapa yang membuat hambaku putus asa di dunia, aku akan buat dia nanti
di akhirat putus asa dari rahmat. Kita yang sudah sholat, kita yang sudah puasa, yang mungkin sudah pakai pakaian syar'i dan seterusnya. Jangan pernah lupa. Tuhan saja memanggil dengan lembut. Tuhan tidak mengatakan, hei hamba-hamba yang ngawur. Hei hamba-hamba, tidak. Tapi dipanggil dengan ya ibadi, kulli ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Kul ya ibadi. Dipanggil itu kalau yang memahami bahasa Arab dengan baik, itu panggilan dari atas yang sangat agung, memanggil dengan sangat sayang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jangan pernah putus asa. Saya ingin mengajak saya dan kita semua. Jadikan bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan, bulan dan hari-hari tidak ada putus asa. Hari-hari, malam-malam, saat-saat membuang semua yang namanya putus asa. Harus kita buang. Ketika kita melihat ada orang belum baik, kita harus ingat dengan ayat ini. Ketika kita melihat ada orang sudah baik, harus kita ingatkan dengan ayat ini. Jangan pernah menganggap rahmat Allah itu sempit. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan dia tidak pernah membenci. Hambanya yang melampaui batas dia panggil. Dan dalam panggilan itu, difokus. Karena banyak orang yang bermaksiat lalu putus asa. Banyak orang yang jauh dari Allah. Dibuat putus asa oleh orang-orang tertentu. Kita jadikan 10 malam terakhir Ramadan ini adalah malam berjuta rahmat. Malam bertabur rahmat. Malam bertabur dan terbentang perhatian dan kasih sayang Allah. Malam yang malaikat diturunkan untuk menyapa. Malaikat diturunkan untuk mengaminkan. Malaikat diturunkan untuk mengucapkan salam. Sehingga jangan sampai ada yang menutup sedikit pun celah rahmat. Jangan pernah membuka sedikit pun celah putus asa. Dan jangan pernah menutup sekecil apapun. Karena memang rahmat Allah itu terlampau luas. Dipanggil karena dia tidak pernah meninggalkan. Dan tidak pernah membenci hamba-hamba yang melampaui batas. Jangan putus asa. Dan kalau kita lihat betapa sayangnya Allah kepada kita semenjak awal penciptaan. Bukan baru. Semenjak awal penciptaan. Yang pertama, kalau boleh dibuka di dalam surat Al-Baqarah. Ini yang pertama. Surat Al-Baqarah, dialog antara Allah dengan para malaikatnya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Surat 2 ayat 30. Ayat 30 sampai dengan ayat 33. Surat 2 ayat 30 sampai 33. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya,
Dia berfirman, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Sadaqallahul Azim. Dia sayang dengan kita. Kita dibela tidak? Ya. Dia sayang sekali. Maaf kalau boleh pakai ilustrasi. Seperti ibu yang membela anak. Seperti orang tua yang membela anak. Ketika dikatakan anaknya berpotensi ini, dia mengatakan tidak. Tidak. Aku maha mengetahui. Apa yang kamu tidak ketahui, wahai para malaikat. Dipamerkan. Dan ketika dipamerkan, bukan hanya dipamerkan, dikukuhkan. Hai para malaikat, coba jelaskan. Nama-nama sebagaimana Adam itu bisa menjelaskan. Para malaikat waktu itu mereka mengakui, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim." Kita dibela. Bukan baru dia dekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dari mulai apa? Dari mulai penciptaan awal. Dibanggakan kita di hadapan para malaikat. Saya masih teringat ketika salah seorang guru saya mengatakan, kalau baca ayat 30 surat Al-Baqarah, bayangkan orang tuamu membanggakan. Bayangkan ibumu membanggakanmu. Tidak menerima ketika kamu dianggap berpotensi tidak baik. Bagaimana dia membela-mu. Bagaimana dia tidak hanya berbicara, tapi dia bergerak, dia menunjukkan. Kita dibela. Dan kalau kita lanjutkan itu, nanti malaikat diminta untuk sujud. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Semenjak diciptakan. Yang kedua, saya minta dibuka di dalam surat surat Al-Hijr Surat Al-Hijr, surat 15, ayat 28 sampai 30. surat 15, surat Al-Hijr ayat 28 sampai 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama." Sadaqallah. Satu lagi di dalam surat Shad, surat 38, 38. ayat 71 sampai 73. Quran surat 38 ayat 71 sampai 73. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Allah tidak pernah meninggalkan kita dari semenjak awal penciptaan. Kita diciptakan, materi fisik kita dari tanah. Dia sayang. Dia tidak pernah mau meninggalkan kita. Dan tidak pernah membenci kita. Begitu sudah disempurnakan. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku sudah ciptakan dengan sempurna, aku tiupkan
Ruh. Ruh. Tidak ada selain manusia yang mendapatkan ruh. Yang disebut aku tiupkan. Ruh. Dan ketika aku tiupkan, kita itu istimewa sekali. Diperintahkan para malaikat Bersujud. sujud. Aku tiupkan ruh. Sampai disebut ruhku. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruhku. Yang dimaksud dengan ruhku ini adalah potensi rohani yang tidak pernah lepas dari kita. Ruh semenjak ditiupkan tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan. Maaf, boleh jadi seseorang kehilangan tangan. Boleh jadi kehilangan kaki. Boleh jadi kehilangan bagian dari organ tubuh. Tapi dia tidak pernah kehilangan ruh. Dia adalah ruhnya. Dia adalah ruh. Ruh. Potensi. Rohani. Potensi yang akan menerima cahaya. Melekat. Tidak pernah pisah. Kalau kita meninggal, yang pisah itu apa? Jasad. Yang pisah itu jasad. Ruhnya tetap enggak? Makanya ketika kita tidak mengisi rohani kita dengan baik, maka ada rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena memang ketika seorang manusia tidak mengisi rohaninya dengan baik, itu seperti ikan jauh dari air. Dia tidak akan tenang. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membenci. Dia tiupkan darinya sebagai bentuk tasyrif, penghormatan. Kalau disebut rumah Allah kan bukan berarti rumah tinggal Allah. Tetapi rumah itu artinya rumah yang mulia. Dia meniupkan ruh. Ya, kita dari tanah liat, betul. Kita dari setetes air yang hina, betul. Dari setetes air yang sedikit, betul. Tetapi ada yang membuat tanah liat itu menjadi istimewa. Ada yang membuat setetes air itu menjadi istimewa. Karena dideklarasikan dengan nyata dan jelas. Aku tiupkan dariku ruh. Dan kalau berbicara ruh itu luas. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Dan ruh itu adalah urusan. Saya minta kalau boleh dibuka lagi. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra atau surat 17 Ustaz ya? Ya betul, surat 17. Ayat 85. 85 Ustaz? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 17 Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Sadaqallah. Ditiupkan ruh. Kemudian ayat ini mengatakan ruh itu urusan Allah. Kamu tidak memiliki pengetahuan tentang ruh kecuali sangat sedikit. Ruh tidak pernah pisah dari kita. Beruntunglah ruh yang selalu diisi
dengan seperti yang kita lakukan pada malam hari. Beruntunglah ruh yang ketika datang karunia Ramadan, ruh itu diisi dengan semaksimal yang bisa dia lakukan untuk merasakan tiupan kembali. Sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan, di dalam hadis qudsi Allah yang mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya, yang mengganjarnya. Siapa yang ingin mengetahui betapa besarnya rahasia puasa, betapa agungnya puasa, betapa besarnya bulan Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan, dia tidak akan bisa menggapainya sampai dia bisa menggapai betapa besar arti peniupan ruh. Betapa istimewa arti peniupan ruh. Karena semenjak ditiup ruh, potensi untuk menjadi hamba yang penuh dengan penghambaan. Menjadi hamba yang menjadikan seluruh semesta menjadi ladang dia beramal. Semesta menjadi ladang dia berbuat baik, menyebarkan kebaikan. Sehingga tidak ada satupun orang yang ruhnya benar-benar dijaga dengan baik, diperhatikan dengan baik, kecuali dia akan menjadi orang yang menyebarkan kebaikan seluas-luasnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membenci kita. Dia yang selalu di malam, di pagi, petang, semua waktu dia menunggu kedatangan kita. Dan ketika kita datang kepadanya, sampai Nabi Muhammad melukiskan bagaimana bahagianya seorang ketika dia adalah seorang yang menunggang ontak. Semua perbekalan, semua bekalnya ada di atas ontaknya. Dia menempuh perjalanan yang jauh di padang pasir. Ketika dia lelah, dia beristirahat. Ketika dia beristirahat karena terlalu lelah, dia lupa mengikat ontak. Dia tertidur dengan lelap. Begitu dia bangun, ontaknya hilang. Dia mencari, terus dia mencari sampai dia mendapatkan kelelahan. Lalu karena terlalu lelah, dia tidur yang kedua kali. Ketika tidur yang kedua kali, dari mencari sampai lelah tersebut, lalu dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia melihat ontaknya ada di hadapan. Lengkap dengan bekal yang ada di atas ontak tersebut. Tidak berkurang sedikit pun. Lalu dengan gembira dia mengatakan, ya Allah, terima kasih anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Balik. Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Mengucapkan itu tidak sengaja karena terlalu gembira. Nabi Muhammad mengatakan apa? Kenapa dia gembira? Karena ontak yang sangat penting itu Ya, yang ada bekalnya kembali kepada dia. Itu yang menyebabkan dia bergembira. Bagaimana gembiranya? Sampai salah. nggak ucap. Kegembiraannya itu mengalahkan kegembiraan Allah ketika hambanya datang kepadanya. Malam hari ini, kita dengan iktikaf ini, kita sangat tepat. Tanda petik, kalau kita menggunakan istilah, sangat gembira sekali. Allah dengan hamba-hambanya yang datang kepadanya, yang memohon kepadanya. Dan Allah marah kalau ada hambanya yang tidak meminta.
Dan Allah senang dengan hambanya yang tobat. Ustadz, kita tobat, kita bermaksiat, kemudian tobat lagi, bermaksiat, tobat lagi. Terus. Karena yang masuk surga itu bukan orang yang gak pernah maksiat. Yang masuk surga itu bukan orang yang tidak pernah maksiat. Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang beribadah, dan salah satu bentuk ibadah adalah taubat. Dia tidak pernah membenci, dan dia tidak pernah meninggalkan hambanya sama sekali. Ruh yang ada pada kita itu adalah bagian yang menandakan dia selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau boleh dibuka satu lagi. Surat Al-Hadid Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 4. surat 57 ayat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Dia selalu bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah jauh. Yang sering menjauh itu, maaf, kita yang sering menjauh. Kita yang kadang-kadang melangkah, melakukan sesuatu yang membuat kita jauh darinya. Dia selalu dekat. Satu lagi kalau boleh dibuka. Surat Qaf Surat Qaf, surat 50, ayat 16. surat 50 ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dia nggak pernah jauh. Urat leher kita tuh nggak pernah pisah dari kita. Dia sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Dia sangat sayang. Dia perkenalkan kita di hadapan para malaikat. Dia membela kita di hadapan para malaikat. Dia membanggakan kita di hadapan para malaikat. Dalam salah satu hadits qudsi dikatakan bahwa langit pernah mengeluh. Tuhan, kami sudah benci dengan manusia. Kami muak dengan manusia. Izinkan kami menjatuhkan langit, menjatuhkan diri kami untuk menghancurkan manusia. Tuhan tidak mengizinkan. Diam kamu wahai langit. Lalu lautan mengatakan dengan gelombang, Tuhan, kami muak dengan manusia. Izinkan kami untuk menghabisi manusia. Bumi, tanah mengatakan, Tuhan izinkan kami mengguncangkan diri kami. Kami muak dengan manusia. Binatang-binatang buas mengatakan, Tuhan, kami muak dengan manusia. Tuhan mengatakan, diam kamu semua. Manusia adalah ciptaanku. Lau khalaqtumuh, la rahimtumuh. Kalau kamu yang menciptakan manusia, pasti kamu akan sayang dengan manusia. Jika mereka jauh, aku adalah kekasih mereka yang akan menerima kedatangan mereka kapan. Jika mereka melanggar, mereka sakit, aku yang akan menjadi
penawar dari sakit mereka. Tuhan membela kita dari semenjak kita diciptakan sampai nanti di hari kiamat, terutama untuk umat Nabi Muhammad, terutama untuk yang berpuasa Ramadan, akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Sudah disiapkan satu pintu yang VVIP bernama Babur Rayyan, pintu paling istimewa khusus untuk orang-orang yang berpuasa, karena memang Dia yang menyatakan di dalam hadis qudsinya, puasa untuk dan aku yang membalas. Mudah-mudahan 10 malam terakhir ini akan membuat kita memiliki ruh yang betul-betul bercahaya, ruh yang penuh dengan cinta kepada Allah, ruh yang tidak pernah mau jauh sedikit pun dari Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, karena ruh kita bersihkan, kita isi dengan semua yang akan membuat ruh menjadi bercahaya, lalu malaikat akan terangsang datang kepada kita. Malaikat akan menyapa kita di malam-malam 10 malam terakhir ini, terutama di malam Lailatul Qadar. Dan ada malaikat yang namanya ruh. Tanazzalul malaikatu waruh biizni rabbihim min kulli amrin salam. Para malaikat ketika turun di malam Lailatul Qadar, ikut yang menjadi pemimpin mereka adalah malaikat Jibril yang namanya juga ruh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua kekuatan untuk kita bisa menyambut cinta Allah dengan cinta dari kita. Dan semoga yang kita lakukan malam hari ini dicatat sebagai cinta kita kepada Allah yang sangat cinta kepada kita. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memulai dengan surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan malam yang tersisa dari bulan Ramadan ini, hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini, bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi keberkahan yang terus akan mengalir keberkahannya sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Sampai liang kubur kita pun akan penuh dengan cahaya. Dan kita juga minta untuk seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan alam barzahnya penuh dengan cahaya. Karena anaknya, karena keturunannya sedang iktikaf online. Karena anaknya, cucunya, keluarganya sedang mengisi malam-malam 10 malam terakhir Ramadan dengan pengajian. Dan kita minta kalau ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kepulihan. Dan kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu kita akan melakukan muhasabah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu. Ya Allah, semua puja, semua puji, semua rasa terima kasih, dan semua rasa syukur sepenuhnya, seutuhnya, sesempurna-sempurnanya hanya milikmu, hanya untukmu. Kami tidak bisa untuk mengingkari semua kenikmatan yang Engkau berikan kepadamu. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau berikan kepada kami kesempatan bertemu dengan 10 malam terakhir. Yang pada malam-malam ini para malaikat Engkau turunkan untuk menyapa kami, untuk mendoakan kami. Ya Allah,
Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Engkau banggakan kami di hadapan para malaikat. Engkau bela kami di hadapan para malaikat. Engkau ciptakan kami sebagai ciptaan yang sempurna. Engkau perintahkan malaikatmu yang suci untuk sujud kepada kami. Ya Allah, Engkau maha pengampun. Engkau maha pemurah. Banyak dosa-dosa kami yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja, yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ya Allah, di malam yang Engkau bentangkan rahmat dan kasih sayang-Mu ini, di bulan yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat-Mu dan pengampunan-Mu, di bulan yang Engkau merdekakan hamba-hamba-Mu dari api neraka-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami di alam sana. Jadikan alam barzahnya taman di antara taman-taman surga. Sampaikan berita gembira dan yang membanggakannya bahwa kami anak-anaknya bermunajat, berdoa, memanggil-Mu, bersyukur terhadap kenikmatan-Mu, meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya terhadap-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Berikan kepada kedua orang tua kami puncak dari semua kemuliaan, puncak dari semua kebahagiaan. Ya Allah, karena merekalah pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kebahagiaan kami. Karena merekalah pahlawan-pahlawan yang setia memperjuangkan semua kemuliaan untuk kami. Merekalah yang membanting tulang, memeras keringatnya untuk kami mendapatkan kebahagiaan yang sudah menghadap kepadamu, penuhi dengan rahmat-Mu, dekap dengan kasih sayang-Mu, lipat gandakan semua amal baik, semua pahala dari sayangnya kepada kami, dari perhatiannya kepada kami, dari perjuangannya untuk kami. Ya Allah, untuk anak-anak kami, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum. Wafikum li ta'atika warzuqna birrahmah. Untuk anak-anak kami, liputi anak-anak kami dengan keberkahan yang sempurna darimu. Jaga anak-anak kami dari semua yang tidak kami inginkan. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia yang bentuknya kesuksesan anak-anak kami, kesolehan anak-anak kami, kebahagiaan anak-anak kami di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Gaza yang masih menghadapi perang, berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Untuk setiap ibu di Gaza. Untuk setiap anak di Gaza. Untuk setiap orang yang tua dan renta di Gaza. Berikan pertolongan-Mu. Berikan bantuan-Mu untuk mereka mendapatkan kemenangan. Berikan kemerdekaan untuk Palestina. Ya Allah, untuk negeri yang kami cintai, Indonesia. Jadikan negeri kami negeri yang tentram, negeri yang berkah, negeri yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, ya Allah, jadikanlah rumah kami rumah yang penuh dengan cahaya, rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah yang selalu turun rahmat dan keberkahan darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya. Mohon itu maaf yang seluas-luasnya.
Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ustaz.